Haki dan buah iblis adalah dua sumber kekuatan utama di One Piece. Haki atau buah iblis akan mengubah sang penggunanya menjadi sosok yang kuat. Ada banyak sekali pengguna haki atau buah iblis, bahkan diantaranya adalah pengguna keduanya sekaligus. Meskipun dalam cerita One Piece banyak pengguna kekuatan buah iblis, karakter yang tidak memiliki kekuatan buah iblis juga memainkan peran penting dalam membentuk dunia One Piece. Nah, dalam diskusi kali ini mari kita membahas 7 karakter terkuat dalam dunia One Piece tanpa menggunakan buah iblis. Tentunya ini bisa saja muncul dalam berbagai versi, sehingga jika kamu punya versimu sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama, adalah Monkey D. Garp. Tentu ada alasan mengapa kami memilih dia untuk posisi pertama. Monkey D. Garp adalah salah satu angkatan laut terkuat di eranya. Pria yang kekuatannya direspek oleh Roger pula, dan katanya pernah beberapa kali menyudutkan kelompok Roger. Terungkap juga kalau gelar pahlawan angkatan laut yang dimiliki Garp, bukan diperolehnya karena jasanya menangani kelompok Roger, melainkan karena Rox. Seperti kita ketahui bersama, Rox adalah bajak laut penguasa dunia sebelum era kejayaan Roger. Anggota kelompoknya saja kemudian sebagian menjadi onko seperti Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Tentu saja bisa dibayangkan betapa kuatnya bajak laut Rox, meskipun untuk mengalahkannya harus bekerja sama dengan Roger. Tapi tetap saja kekuatan Garp sangat luar biasa. Fakta kekuatannya terlihat lebih jelas ketika kilas balik di arc Dressrosa, di mana ditunjukkan pertarungannya dengan Don Chinjao, yang mana saat itu kepala Don Chinjao masih sangat prima. Garp saat itu mengalahkan Chinjao dengan mudah sampai kepalanya rusak, bahkan sebelum pertarungan dimulai Garp mengakui sudah menghancurkan 8 gunung. Yang kedua, ada Silver Rayleigh. Yang menduduki posisi kedua sudah jelas yaitu Rayleigh. Silver Rayleigh si Raja ke-8 adalah tangan kanan dari Raja Bajak Laut Gold de Roger. Menjadi tangan kanan dari Roger, tentunya membuktikan kalau level kekuatan Rayleigh tidaklah sembarangan. Bisa dibilang dia adalah salah satu karakter terkuat di cerita One Piece. Bahkan, Angkatan Laut pun tidak bisa gegabah dan sembarangan ketika menghadapi Rayleigh sendirian. Contohnya adalah ketika Garp tahu kalau Rayleigh ada di Kepulauan Sabaody, ia mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak menyerang Rayleigh. Garp sendiri mengatakan kalau ratusan angkatan laut bisa dia kalahkan dengan mudah. Kemudian kita dapat melihat pertarungannya ketika melawan Kizaru. Kizaru saat itu bisa dikatakan sedang berada dalam puncak kekuatannya. Di sisi lain, Rayleigh sudah sama sekali tidak prima. Usia Rayleigh saat melawan Kizaru adalah 76 tahun. Namun, ia dapat mengimbangi Kizaru, dan bahkan bisa menggores wajah Kizaru dalam duel tersebut. Sentomaru bahkan berkomentar kalau Rayleigh adalah orang pertama yang ia lihat mampu menghentikan Kizaru. Kekuatan ketika ia muda sedikit diperlihatkan ketika melawan Marco. Meskipun bisa dibilang saat itu Marco masih sangat muda, namun di masa mudanya, Marco masih belum mampu mengalahkan Rayleigh dalam pertarungan. Saat itu Marco bertarung dengan serius menggunakan kekuatan hybrid Zoan miliknya, yaitu Phoenix. Namun Rayleigh bisa menahannya hanya dengan satu jari saja, tentu menggunakan haki. Hal itu membuktikan bahwa di masa muda kekuatannya betul-betul mengerikan. Yang ketiga, ada Akagami no Shanks. Shanks adalah mantan kru bajak laut Roger dan sekarang menjadi onko di dunia baru. Shanks juga merupakan pendekar pedang yang hebat, dan penguasa haki yang berbakat. Dia juga merupakan satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis. Meski sebenarnya kekuatan Shanks masih jadi misteri, namun ada pengungkapan menarik dari Oda Sensei di rubrik SBS One Piece volume 65. Luffy sebelumnya berhasil mengalahkan 50.000 bajak laut, anak buah Hody Jones. Saat itu Luffy hanya menggunakan pancaran Haushoku haki miliknya. Kemudian, Oda Sensei menyampaikan Shanks dan Rayleigh bisa menjatuhkan 2 kali lipatnya. Itu berarti Shanks mungkin sudah berada di level kekuatan Rayleigh. Kekuatan Shanks juga sedikit diperlihatkan ketika bertarung dengan Shirohige dan Akainu. Jika mengingat yang terjadi di chapter 434, ketika itu Shanks mengunjungi Shirohige untuk meminta menarik mundur Ace yang tengah memburu Kurohige. Namun, pembicaraan kedua Yonko itu buntu dan berakhir dengan adu tebasan. Saking hebatnya tebasan mereka berdua, sampai bisa membuat langit terbelah. Di Marineford, Shanks juga bisa menahan pukulan Akainu dengan pedangnya.
Shanks tidak terdorong oleh pukulan itu, dan tidak ada cipratan magma yang mengenai dia, maupun Kobe yang ia lindungi. Memperhitungkan fakta kekuatan Shanks ini, dia tampaknya benar-benar lawan yang tangguh. Yang keempat ada Dracula Mihawk. Dracula Mihawk atau biasa juga disebut sebagai Mihawk si mata elang, adalah ahli pedang terkuat di dunia One Piece dan merupakan sosok legendaris yang sangat penting di serinya. Mihawk sendiri dulu merupakan bagian dari Shichibukai atau 7 bajak laut penguasa yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Mihawk sendiri memiliki sebuah hubungan yang unik dengan Shanks, di mana mereka dikenal sebagai rival abadi. Shanks diketahui selalu menerima tantangan bertarung dari Mihawk dan pertarungan mereka bisa menggetarkan Grand Line. Mihawk memiliki salah satu dari 12 Saijo Owasamono yaitu Kokuto Yoru. Yoru adalah sebuah pedang hitam yang diakibatkan oleh adanya armamen haki yang dilapisi pada pedang tersebut. Menurut Tenguyama, pedang biasa bisa berubah menjadi pedang hitam jika memiliki koneksi kuat terhadap pemiliknya dan juga terus-menerus dilapisi haki. Kekuatan Mihawk sedikit diperlihatkan ketika di Perang Marineford, di mana ia bertarung dengan santai ketika menghadapi Vista, yang merupakan ahli pedang terkuat di aliansi bajak laut Shirohige. Yang kelima, ada Ben Beckman. Ben Beckman adalah salah satu karakter yang sudah diperlihatkan sejak awal cerita One Piece. Ia pertama diperlihatkan sebagai salah satu teman Shanks dan kru dari bajak laut rambut merah. Sampai saat ini, kekuatan ataupun harga buronan dari Ben Beckman masih menjadi misteri. Namun kita mungkin bisa menyandingkan kekuatannya setara dengan seorang admiral. Hal itu terbukti pada Perang Marineford, Ben Beckman muncul bersama dengan kelompok bajak laut rambut merah untuk menghentikan perang. Salah satu adegan epik yang diperlihatkan Ben, adalah ketika ia menodongkan senapannya ke arah Kizaru. Kizaru yang hendak menembak Luffy dengan laser cahaya, lalu mengangkat tangannya karena ketakutan. Kizaru adalah pengguna kemampuan logia yang seharusnya tak bisa diserang oleh peluru atau senjata lainnya, kecuali jika dilapisi haki. Kita bisa bilang kalau Ben Beckman adalah pengguna Busoshoku haki tingkat tinggi, yang mampu melapisi hakinya ke peluru yang ia gunakan. Tanpa kemampuan buah iblis, Ben bahkan bisa mengintimidasi Kizaru hingga membuatnya tak berkutik. Yang keenam, ada Roronoa Zoro. Posisi terkuat berikutnya yang tidak memiliki buah iblis adalah Roronoa Zoro. Roronoa Zoro merupakan wakil kapten di kelompok bajak laut topi Jerami, dan juga merupakan salah satu karakter penting di seri One Piece. Zoro memiliki cita-cita untuk menjadi ahli pedang terhebat di dunia dan mengalahkan Dracula Mihawk, sosok yang saat ini memegang titel tersebut. Setelah 2 tahun time skip, Zoro mengalami peningkatan kekuatan yang sangat drastis. Namun, sayangnya, Zoro belum menghadapi musuh-musuh yang harus memaksanya menggunakan seluruh kekuatannya. Baru di Arc Wano, akhirnya Zoro kembali menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Hal ini dibuktikan saat menghadapi King. Selama di Arc Wano, ada banyak teknik atau kemampuan Zoro yang sudah meningkat. Terbukti dari bagaimana ia mampu mengalahkan King, yang notabene merupakan tangan kanan dari Kaido. Saat itu, Zoro berhasil mengalahkan King, dengan menggunakan teknik baru yang ia sebut, teknik 3 pedang dari Raja Neraka. Berikutnya, adalah Sanji. Sanji adalah kru dan koki dari bajak laut topi Jerami, ia juga anak dari keluarga Vince Mob. Setelah tubuhnya mengalami transformasi, Sanji kini berkembang jadi petarung luar biasa juga. Dia tampaknya akan sulit dilukai dengan cara biasa, bahkan jika tulang-tulangnya dihancurkan, tulang-tulang itu akan kembali pulih lagi. Dari segi kecepatan dan mobilitas, dia juga terasa mengungguli Zoro, terutama karena dia bisa bergerak di udara. Peningkatan kekuatan Sanji ini bahkan sebenarnya membuat ia terasa bisa saja melampaui Zoro. Namun Sanji tidak ada tanda-tanda punya Haoshoku, sementara Zoro ada petunjuk punya haki itu. Perkembangan terakhir kekuatan Sanji terlihat ketika bertarung dengan Queen, di mana kecepatan dan kekuatan tendangan Sanji sangat meningkat drastis, sampai pada level di mana Queen menganggap Sanji mampu untuk menghilang. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengalahkan Queen adalah Diable Jumble. Diable Jumble merupakan teknik di mana dia bisa mengeluarkan api dari tendangannya. Semakin panas kaki Sanji, maka semakin cepat dan kuat pula tendangannya.
Nah, demikian 7 daftar karakter terkuat di One Piece, tanpa menggunakan buah iblis. Sekali lagi ini hanya ranking yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada di One Piece, sehingga jika kamu punya versi sendiri, silahkan tulis di kolom komentar.